Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Kemal MH. Kali ini kita akan membedah desain PPK KKP 2021 yang dibuat oleh gue sendiri. Yuk kita mulai videonya. Oke, jadi kali ini kita akan membedah desain PPK KKP 2021. Jadi sebenarnya PPK KKP 2021 itu apa sih? Jadi ini ada sebuah project, yaitu pelatihan kepemudaan untuk teman-teman kita yang ada di jenjang SMA gitu. Yang logonya itu seperti ini teman-teman. Nah ini penguatan pendidikan karakter kawah kepemimpinan pelajar profil pelajar Pancasila 2021. Nah kenapa ada tulisan profil pelajar Pancasila? Karena kebetulan saat ini temanya dari Kemendikbud itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi gimana caranya satu logo ini bisa merangkum nama acaranya, kemudian juga temanya tahun ini gitu. Jadi biar selaras ini sesuai dengan program pemerintah. Oke, jadi sebelum memulai pembuatan logo tadi dan juga pembuatan tema-tema tadi, saya mencari beberapa keyword untuk akhirnya dijadikan inspirasi pada desain kali ini. Keywordnya apa aja sih? Keywordnya itu adalah pemuda, ceria, modern, dan juga berani gitu. Jadi dari 4 keyword ini saya translate, terus kemudian dicari tuh mood board atau gambar-gambar kira-kira yang memang menggambarkan 4 keyword ini. Nah, kira-kira bagaimana sih saya mentranslate-nya 4 keyword ini menjadi sebuah mood board? Ini adalah mood board-nya. Jadi karena tadi ada tulisan ceria, terus kemudian pemuda, terus kemudian modern dan juga berani, itu saya translate menjadi bentuk-bentuk seperti ini gitu. Nah, bisa dilihat ini desain-desainnya mungkin seperti desain-desain stiker gitu ya. Untuk pemudanya bisa dilihat dari bentuk-bentuknya mungkin agak bulat-bulat dan juga kayak stiker-stiker yang good job, awesome dan lain sebagainya, itu kan sangat anak muda banget ya, sangat anak SMA banget gitu, masih ceria-ceria juga. Bisa dilihat kalau ceria itu dilihat dari palet warnanya gitu. Jadi teman-teman bisa lihat palet warnanya di sini cerah-cerah ya, ada kuning, merah, terus kemudian biru. Birunya juga biru cerah kayak gitu, dan palet-palet warna ini menggambarkan si keyword cerah tadi. Dan keyword berani itu ditunjukkan juga salah satunya dengan stroke-stroke atau garis-garis yang tebal. Bisa lihat di good job, terus kemudian di tulisan yang ada Fang, Boogie Nikes, itu garis-garisnya kan tebal-tebal ya, si outline atau stroke-nya itu tebal-tebal. Itu translasi saya untuk bahasa berani. Dan juga untuk modernnya di mana? Nah, modernnya itu kan biasanya kalau acara-acara pelatihan itu kan rasanya kayak old school banget. Pemerintah apalagi ini salah satu program turunan dari pemerintah kan misalnya kayak banget gitu ya. Nah, ini itu saya bikin jadi lebih ceria gitu, lebih enggak pemerintah banget gitu. Jadi lebih modern, lebih anak muda gitu ya. Seperti desain-desain zaman sekarang gitu. Bisa dilihat ini adalah mood board yang saya pakai untuk akhirnya mendesain logo atau keseluruhan visual dari KKP PPK 2021. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian ide-ide gila. Jadi di sini bagian-bagian saya untuk akhirnya mencoba berbagai macam desain sesuai dengan mood board yang ada. Ini adalah berbagai macam desain, bagaimana logo dan juga bentuk-bentuk tersebut dari mood board kita realisasikan gitu ya. Bisa dilihat ini saya memakai beberapa font gitu, ada Fang, Overtime, dan juga Cozy. Kenapa saya hanya membatasi 3? Karena saya ingin satu sebagai heading ya, jadi untuk tulisan judul-judul, satu lagi itu untuk subjudul atau body text gitu. Bisa dilihat di sini body textnya pakai yang Overtime dan juga pakai yang Cozy gitu. Di sini saya mencoba berbagai macam desainnya, logo-logonya kira-kira bentuknya seperti apa gitu. Bisa dilihat ada yang kayak logo lingkaran di sebelah kiri, terus kemudian bagaimana saya mentransformasi logo Garuda tersebut sehingga menjadi sebuah pin kayak gitu ya, di tulisan profil pelajar Pancasila yang ada Garudanya. Terus kemudian saya mencoba bentuk lain gitu dengan dikasih stroke, ada sedikit shadow di tulisan fontnya gitu, terus kemudian ada si Garudanya gitu. Terus kemudian akhirnya saya bermain dengan sedikit lekukan-lekukan gitu. Bisa dilihat di tulisan di bawah tulisan PPK 2K21 itu ada tulisan profil pelajar Pancasila dengan lengkungan yang model kayak gitu ya. Nah, dari sini saya melakukan sedikit refinement gitu atau perbaikan. Kira-kira mana sih bagian-bagian ini yang saya suka, kemudian saya lanjutkan tuh desainnya sehingga menjadi lebih baik lagi gitu sesuai dengan mood board yang ada. Bisa dilihat di sini saya juga menambahkan beberapa mood board tambahan gitu ya, atau gambar-gambar tambahan yang ada di Asriel Post itu. Dia UI, tapi sebenarnya saya suka banget sama si stroke-stroke-nya itu ya, dan juga warna-warnanya serta ilustrasinya. Kombinasi ilustrasi sama si desainnya itu sangat, menurut saya sangat masuk dengan mood board yang ada sekarang gitu.
Dan untuk color palette-nya saya ngambil dari color code yang di sebelah kiri itu, fan color code gitu ya, karena saya melihat itu warna-warnanya yang cukup ceria juga dan cukup menggambarkan anak muda gitu. Kemudian saya ada tambahan lagi di kanan bawah situ yang ada tulisan overtime gitu. Saya suka sebenarnya di bagian belakangnya gitu. Jadi ada orang berdiri terus di belakangnya gitu. Ada berbagai macam bentuk yang di atasnya ada teks gitu. Jadi saya mikir, oh bisa kali ya si bentuk-bentuknya itu dan warna-warnanya yang sangat tidak kaku, dilihat dari bentuknya yang agak bulat-bulat, itu dipakai untuk desain di PPK ini karena menurut saya mirip gitu mood boardnya. Nah terus bagaimana refinement-nya? Refinement-nya sebenarnya nggak jauh-jauh dari tulisan profil Pancasila itu, profil pelajar Pancasila yang ada lengkungannya gitu. Nah bisa dilihat di sini font yang dipakai tadi yang paling atas ya yang font gitu. Terus saya membuat beberapa desain utama lah yang untuk si visualnya, tulisan profil pelajar Pancasila, bagaimana treatment dari teks itu sendiri gitu bisa dilihat di tulisan profil pelajar Pancasila yang kuning di bawah itu treatmentnya adalah teksnya melengkung gitu ya, ada stroke-nya, kemudian ada shadow-nya sedikit gitu ya, bisa teman-teman lihat. Nah terus di sebelah kanan itu adalah eksplorasi bentuk atau shape yang kemungkinan nanti akan dipakai, yang bisa dipakai. Nah itu bentuk-bentuknya saya juga ambil dari mood board tersebut, dan tulisan-tulisan teks atau di dalamnya itu adalah 6 pilar untuk akhirnya profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif, berkembang global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan lain sebagainya gitu. Nah terus di bawahnya saya mencoba dengan gaya lain ya, tetap dengan shape yang sama gitu, bulat gitu ya, tapi dengan treatment penempatan teks yang berbeda. Nah terus dari tulisan profil pelajar Pancasila yang bulat itu yang 20 di kiri kemudian 21 di kanan, saya kepikiran gimana kalau saya membuat bentuk atau tulisan lain dari situ. Akhirnya muncullah tulisan terima kasih gitu ya, dengan treatment yang di sebelah kiri itu, di profil pelajar Pancasila yang di sebelah kiri yang bawah itu, yang ada shadow dan ada stroke-nya. Terus kemudian saya mikir, coba deh kalau misalnya tulisan terima kasihnya itu nggak pakai treatment tersebut, gimana hasilnya gitu. Terlahirlah maka desain yang ada di sebelah kanan gitu, yang nggak ada apa-apanya. Kemudian dari sini itu adalah fundamental saya untuk akhirnya maju ke bentuk-bentuk atau visual-visual atau desain-desain yang dibutuhkan selanjutnya. Karena ini adalah pelatihan online gitu, maka saya butuh yang namanya frame untuk naruh nanti orang-orangnya, MC dan lain sebagainya gitu. Dan maka saya dari bentuk-bentuk ini berkreasilah dibuat sebuah frame. Nah framenya seperti ini, bisa teman-teman lihat di sini kan bentuk-bentuk yang ada pada sebelumnya gitu, kayak lingkaran, elips, terus kemudian si tulisan profil pelajar Pancasila yang ada melengkungnya itu, terus kemudian di 2021 yang kayak bintang, itu saya implementasiin di sini gitu. Warnanya juga warna-warna cerah yang sudah dipilih sebelumnya ditaruh di sini, terus kemudian berbagai bentuk gitu ya, dan juga kira-kira nanti orang itu pas webinar ngeliat apa aja sih gitu, diimplementasiin juga di sini gitu. Bisa lihat saya juga bermain dengan warna, contohnya si tulisan profil pelajar Pancasila itu yang di kanan atas, si logonya itu sesuai dengan warna backgroundnya itu akan berubah-ubah gitu ya. Bisa lihat kalau yang backgroundnya merah warnanya dia jadi kuning, backgroundnya ungu dia jadi putih, backgroundnya biru dia jadi agak sedikit pink kayak gitu. Dan saya di sini bermain dengan macam-macam layout tulisan dan juga penempatannya. Nah terus implementasinya gimana sih selama acara, apa aja yang diimplementasiin dari ide-ide atau refinement yang telah kita lakukan. Yang pertama yaitu ini adalah layout buku gitu ya, mungkin di sini nggak begitu kelihatannya. Jadi ini mereka tuh dapat buku gitu ya, yang ya biasalah kalau misalnya buku pelatihan yang belakangnya cuman transparan, terus kemudian di sebelah kiri itu sebenarnya adalah kop surat gitu ya, logonya ada di kiri atas, kemudian ada alamat di bagian bawah, dan juga tulisan 2021 yang dipakai juga di atas, tapi di situ warnanya hitam putih. Terus kemudian ini adalah frame-frame yang akhirnya di-approve ya setelah berbagai proses revisi dan juga ideasi-ideasi lainnya. Bisa lihat teman-teman, sebenarnya ini cukup sederhana ya. Kita cuma bermain di warna, terus kemudian bentuk frame-nya juga sama gitu ya, kotak dengan rounded di setiap sisinya, terus kemudian bermain penempatan logo-logonya, karena tadi konsep awalnya kayak stiker gitu. Jadi saya mikir ini ditempatin bisa kayak overlapping gitu, melebihi garis-garis yang memang sudah ada gitu, jadi nggak kaku kayak tulisan profil pelajar Pancasila di atas doang kayak gitu. Tapi akhirnya tulisan PPK yang di bagian warna kuning itu bisa overlapping atau melebihi si kotak-kotaknya itu. Nah selanjutnya selain frame juga untuk webinarnya, saya juga
perlu, yaitu adalah virtual background gitu. Nah, virtual background ini saya buat seperti ini. Perbedaan warna ini sebenarnya dilakukan untuk membedakan dan memudahkan panitia untuk membedakan mana pembicara, mana panitia, mana moderator, dan juga mana peserta gitu. Jadi nggak perlu lihat namanya, kita cukup lihat virtual background aja, kita tahu mana yang peserta, mana yang pembicara, mana yang panitia kayak gitu. Dan di sini saya ada sesuatu yang beda gitu ya, si lingkarannya ini. Jadi saya bermain dengan gradasi gitu. Saya tapi gradasinya tetap pakai warna-warna yang sudah ada, pelet-pelet warna yang sudah ada, tapi saya bermain kombinasinya gitu. Misalnya di warna ungu itu saya makin merah sama kuning, saya kombinasiin. Di warna yang merah itu saya kombinasiin biru dengan warna pink gitu ya. Terus kemudian di kuning saya kombinasiin warna pink dengan warna ungu kayak gitu. Dan di warna biru saya kombinasiin warna merah dan juga warna pink kayak gitu. Dan ingat dengan 6 pilar tadi yang ada di awal itu yang sudah ada dibentuk-bentuk. Nah, di bagian peserta itu saya pecah-pecah sedemikian rupa gitu. Jadi nanti kalau misalnya akhirnya ada orang berdiri di tengah gitu ya, di kiri-kirinya itu tuh tetap kelihatan gitu. Walaupun sebenarnya pas diimplementasiin ya nggak kelihatan juga sih, nggak begitu jelas gitu. Tapi setidaknya bisa ngeliatin bahwa sini peserta PPK 2021 profil pelajar Pancasila. Terus kemudian di sini ada kayak pilar-pilar atau nilai-nilainya gitu. Terus untuk akhirnya desain ini bisa diimplementasikan oleh banyak orang, atau misalnya nih saya sebagai desainer nggak bisa ngerjain, atau orang lain ingin ngerjain slide gitu misalnya, kan tentunya kan PR ya ketika orang yang pengen slide itu minta ke saya sebagai desainer untuk ngerjain yang cuman mendekorasi kalau saya bilang gitu. Nah, untuk memudahkan itu saya membuat yang namanya design guideline gitu. Jadi panduan-panduan bagaimana orang kalau ingin mengimplementasikan desain-desain seperti ini di bagian atau yang mereka kerjaan sendiri gitu. Nanti saya akan bikin videonya tentang desain guideline ini atau key visual ini, apa aja sih isinya dan seberapa penting sebenarnya key visual ini. Tapi ini secara sekilas isinya seperti ini: ada keyword, mood board, asset, terus kemudian frame, color palette, font, elemen, bagaimana cara penempatannya, terus kemudian bagaimana stylenya kayak gitu, sederhananya kayak gitu. Dan kemudian untuk membantu teman-teman juga yang tidak bisa mendesain, saya mengekspor aset-aset tersebut ke dalam format PNG gitu, dengan berbagai macam warna, dengan berbagai macam bentuk, dengan berbagai macam ukuran juga tentunya gitu, untuk memudahkan ketika nanti misalnya media yang dipakai itu media besar atau kemudian ternyata yang dipakai itu adalah media kecil. Nah, untuk cara buat-buatnya ini, cara ekspornya, kemudian cara buat shape-shape-nya ini, teman-teman nanti bisa cek di channel sebelah saya yaitu Killer. Nah, tentunya di sepanjang perjalanan acara itu kan jadi acaranya lumayan panjang ya, 3 atau 4 hari gitu. Nah, dan juga ada berbagai macam kebutuhan. Tentunya saya nggak berhenti sampai situ aja. Ada momen dimana saya stuck untuk kerjain, kayaknya nggak pas deh di bagian ini. Nah, disitulah datang momen-momen saya mencari mood-mood baru dan melakukan development atau pengembangan gitu. Salah satu pengembangannya kayak gimana? Salah satu pengembangannya adalah di bagian ini. Jadi ini adalah cover modul gitu ya, yang nanti formatnya sebenarnya PDF ya. Jadi akan dibagikan ke adik-adik yang mengikuti PPK ini. Nah, terus saya di sini apa yang menjadi development dari bagian ini dengan bagian sebelumnya gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian teksturnya gitu, yang kelihatan banget itu sebenarnya teksturnya gitu. Teman-teman bisa melihat di backgroundnya itu nggak polos kayak tadi ya, nggak cuma stiker yang polos tadi, tapi bisa melihat tekstur kertas di sini. Itu satu. Kedua, teman-teman bisa ngelihat warna-warna baru, contohnya kayak coklat, terus kemudian ada hijau kayak gitu ya. Terus di sebelah kanan itu 2021-nya hijaunya beda banget kan dari yang ada gitu. Yang ada kan tidak ada gitu. Terus tiba-tiba di sini warnanya ada. Ketika saya implementasiin di bagian sini kok kayaknya kurang warna lagi gitu, makanya saya namain hijau. Nah, terus kemudian ngeliat di bagian bawah itu ada treatment baru gitu, jadi kayak kotak dimiringin, kemudian ada shadownya, itu juga treatment baru. Dan di atas si tulisannya itu yang kelihatan itu juga treatmentnya baru ya, tulisan modulnya aja itu jadi kayak ada lipetan stikernya, itu treatment baru. Terus kemudian dia ditempel-tempelkan tulisan modul PPK 2021 penguatan dan karakter untuk jadi satu kesatuan. Ini kan sebenarnya kalau di tulisan biasa kan modul penguatan pendidikan karakter PPK 2021. Nah, karena ini konsepnya kayak stiker gitu, jadi saya mikir ya udah dibuat aja ini kayak stiker satu-satu yang kita tempel di buku kayak gitu. Nah, terus selanjutnya saya melihat satu desain yang menarik dari Bandung Design Bienal Program. Itu bentuknya kayak gini ya. Jadi ada
kalau ngeliat teman-teman di sebelah kanan itu di backgroundnya tuh ada bentuk apa ya, persegi, trapesium, atau bentuk yang nggak simetris gitu sebenarnya. Bisa lihat juga di sebelah kanan itu bentuknya nggak simetris kan, si warna hijaunya itu. Terus saya mikir kayak, oh kayaknya oke nih untuk akhirnya bentuk nggak simetris ini dicoba diimplementasikan di desain KKP itu, karena saya mikir bentuk bulat, kotak dan melengkungnya itu udah mulai agak membosankan gitu. Perlu akhirnya shape-shape baru yang ditampilkan di desainnya tersebut. Makanya pas saya ngeliat ini, saya mencoba mengambil satu bagian saja yang di belakangnya itu, kemudian diimplementasikan di desain KKP 2021. Contohnya seperti ini. Bisa dilihat di bagian belakangnya itu ya, di bagian belakang pembicaranya saya memasukkan bentuk shape yang nggak ada sebelumnya ya, jadi kayak jejar genjang kayak gitu saya masukkan ke sebelumnya, sehingga jadi fungsi si trapesium atau jejar genjangnya ini untuk memberikan aksen gitu kepada si pembicaranya gitu. Jadi nunjukin ini loh pembicaranya kayak gitu, dan untuk memberikan dimensi antara pembicara dengan background si warna birunya. Bisa teman-teman lihat di sebelah kiri bawah itu treatment yang ada di buku modul tadi dimasukkan lagi di sini gitu, dan ada tulisan 2021. Dan nanti sebenarnya di bagian ini kayak bumper gitu kan. Nah, di bagian bumper ini itu tuh dianimasiin teman-teman. Nah, untuk gimana cara animasinya gitu kan, bagaimana prosesnya, teman-teman bisa lihat channel sebelah saya yaitu Killer, nanti akan saya buat tutorialnya di sebelah sana. Dan dari satu sampel ini saya suka banget dengan desainnya, akhirnya saya mengimplementasikannya ke desain-desain lainnya. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Ini contoh-contoh pembicara, moderator, MC untuk seluruh sesi dalam pelatihan ini gitu. Bisa teman-teman lihat kalau pembicara itu warnanya biru, terus kemudian kalau moderator itu warnanya hijau, kalau MC itu warnanya ungu. Saya bisa membedakan dan juga ada variasi di antara perbedaan orang-orang ini. Semoga video ini bermanfaat, teman-teman bisa mengambil hikmahnya atau teman-teman bisa mengambil sesuatu dari video ini. Tentunya bukan hanya dari desainnya saja, tapi teman-teman bisa mendapatkan yaitu bagaimana saya berpikir atau suatu desain itu berawal dari yang mulanya hanya ide, hanya sebuah kata-kata, bisa bertransformasi menjadi sebuah gambar dan juga diimplementasikan sedemikian rupa ke dalam project yang telah kita kerjakan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe kalau teman-teman belum subscribe channelnya, dan ya gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.